Salam sejahtera dalam kasih Yesus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga Kristen di hari ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sahabat Kristus yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di saat ini, mari kita berdoa. Pimpinlah kami ya Tuhan pada saat yang indah ini, tuntun kami masuk dalam kelimpahan anugerah Tuhan yang dicurahkan kepada kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, sehingga kami bertumbuh di dalam iman dan taat kepada perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus yang diberkati, pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Sesungguhnya yang berbahagia adalah keluarga Kristen yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan mereka. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, santapan harian keluarga Kristen hari ini berjudul Laeng Musti Kasih Ampung Laeng. Sahabat Kristus yang terkasih, ingatan dalam hidup adik kakak, laeng musti kasih ampung laeng. Artinya, dalam hidup adik dan kakak, mereka harus saling mengampuni jika ada yang melakukan kesalahan. Itulah nasihat orang tua kepada anak-anaknya untuk merawat hidup orang bersaudara. Itulah juga yang menjadi ajaran Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang pengampunan. Memang seringkali dalam posisi sebagai korban dari perbuatan jahat orang lain, rasa sakit
secara psikis dan fisik membuat kita sangat sulit untuk memaafkan dan mengampuni. Kita selalu berusaha untuk membalas perbuatannya, sekalipun orang tersebut telah mengakui kesalahannya dan meminta pengampunan. Keluarga Kristen yang diberkati, sebenarnya hal ini sangat manusiawi jika ada batas waktunya. Tetapi jika keputusan kita adalah bahwa seumur hidup kita tidak memaafkan dan mengampuni orang yang berbuat jahat itu, maka ini sangat bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus tentang pengampunan. Keluarga Kristen yang terkasih, jika kita tidak mengampuni, maka kita akan menghadapi berbagai hal. Yang pertama, hidup kita tidak akan tentram ketika masih ada kebencian dan dendam. Setiap hari pikiran kita hanya bertujuan untuk balas dendam. Yang kedua, sebagai orang percaya, kita tidak mendapat pengampunan Tuhan sama seperti kita tidak mengampuni orang yang berbuat jahat terhadap kita. Jika demikian, apa bedanya kita dengan orang-orang yang berbuat jahat itu? Jika kita tidak memaafkan dan mengampuni orang yang berbuat jahat itu, maka kita pun secara sadar telah berbuat jahat terhadap orang tersebut. Bukankah pembalasan itu adalah hak Allah? Mengapa kita harus mengambil bagian yang merupakan milik Allah? Kita adalah juga orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah, dan karena itu, kita pun harus hidup saling mengampuni. Ikutilah petua orang tua, ingatan, dalam hidup adik kakak, lain musti kasih ampun lain. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk hidup saling mengampuni, seperti Engkau sudah mengampuni kami. Allah sumber segala kasih karunia, melimpahkan kepada kita berkat-Nya, Kristus yang rela melayani, melindungi seluruh tugas pelayanan kita, Roh Kudus memperdayakan di dalam kita kepedulian terhadap sesama dan alam semesta. Amin.